Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Insyaallah sedikit saja, semoga dapat kita ambil hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada satu ucapan pun yang terucap dari lisan kita melainkan ada yang mencatatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya agar kita selamat yaitu dengan cara menjaga lisan kita. Di antara hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di dalam hadisnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka ia harus berkata dengan perkataan yang baik. Kalau seandainya ia tidak bisa, falyasmut, maka dia sebaiknya diam saja daripada nanti perkataan yang diucapkan ialah perkataan-perkataan yang tidak baik. Sementara ini di zaman sekarang ini kita lihat banyak sekali berseliweran perkataan-perkataan yang kurang baik, bahkan dicontohkan oleh beberapa orang mungkin di media sosial. Perlu kita perhatikan bagaimana ucapan kita. Bukan hanya ucapan-ucapan yang tidak baik saja, perlu juga kita perhatikan bagaimana ucapan kita. Apakah ucapan ini bisa menyakiti orang lain atau bagaimana? Tentu saya yang berbicara seperti ini tidak luput dari salah. Oleh karenanya marilah kita ganti omongan kita dengan omongan-omongan yang baik. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Yang artinya janganlah kalian banyak omong. Jangan banyak omong tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada zikir di dalamnya, mengingat Allah. Fa inna kasratal kalama bi ghairi dzikrillah ta'ala, karena sesungguhnya banyak omong namun tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala qaswatun lil qalbi. Ini dapat mengeraskan hati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang keras hatinya. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya banyak omong tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala dapat menyebabkan hati kita keras, dan keras hati ialah salah satu tipologi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Oleh karenanya kembali lagi kita berpikir bagaimana ucapan yang kita ucapkan. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain, atau mungkin tidak menyakiti orang lain namun perkataan itu perkataan yang kurang baik. Ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man waqallahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah." Yang artinya siapa yang dapat menjaga kejahatan dari dua tulang dagunya, maksudnya ialah mulutnya, lisannya. Siapa yang bisa menjaga dirinya dari keburukan di antara dua tulang dagu, maksudnya lisan kita, mulut kita ini, dan antara dua kaki, maka dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Betapa bahayanya mulut ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandingkan keselamatan menjaga mulut itu sama dengan keselamatan menjaga kemaluan. Mohon maaf. Oleh karenanya perlu kita jaga dengan baik. Dijelaskan di dalam hadis ini, siapa yang dapat menjaga lisannya maka dakhalal jannah, masuk surga. Bahkan yang disandingkan dengannya ialah menjaga kemaluan. Sekeras itulah peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berusaha keras untuk menjaga lisan kita. Lisan kita ini ialah salah satu anggota tubuh yang sangat gampang sekali bergerak, sangat gampang sekali melakukan aktivitas. Bahkan dia bergerak sedikit saja sudah keluar suaranya dan sangat ringan. Bahkan di dalam penyampaian saya yang sebelumnya, coba saya lihat dulu sudah berapa menit. Saya mau akhiri sedikit lagi, 2 menit saja.
Bahkan di dalam penyampaian saya yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya lisan ini salah satu hal yang tidak butuh objek ketiga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau seandainya mata butuh sesuatu untuk dilihat, baru kita bisa beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin baru seorang bisa bermaksiat. Telinga mungkin pendengaran butuh objek ketiga, butuh sesuatu untuk didengar. Tapi kalau lisan tidak butuh apa-apa, langsung bisa ngucapin sesuatu. Baik itu ada teman, apalagi kalau ada teman, semakin banyak semakin bervariasi hal yang bisa keluar dari lisan kita. Kalau sendiri juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa ada objek apapun bisa. Nauzubillah, seorang juga dapat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya objek ketiga. Mungkin dia kesandung mungkin, tapi justru enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, justru melakukan sumpah serapah. Jatuh mungkin makanan jatuh atau apalah. Banyak sekali. Oleh karenanya marilah kita jaga lisan kita agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari jalur menjaga lisan. Kemudian ini juga bentuk perwujudan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.